Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roni Irawansyah dari Prodi Perbankan Syariah kelas 3E. Di sini saya akan menjelaskan atau menceritakan sejarah pemikiran ekonomi Islam, yaitu Imam Al-Ghazali. Alasan saya membuat atau menceritakan sejarah pemikiran ekonomi Islam ini antara lain yaitu tugas ujian akhir sekolah mata kuliah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam. Yang pertama, biografi Imam Al-Ghazali. Nama lengkap beliau adalah Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi Asy-Syafi'i. Al-Ghazali lahir di Tus, sebuah kota kecil di Khurasan, Iran pada tahun 450 Hijriah atau kalau di dalam Masehi 1058 Masehi. Dikenal sebagai Al-Ghazal di dunia barat. Beliau memiliki gelar Al-Ghazal At-Tus karena lahir di Ghazalah, Bandar Tus, dan ayahnya bekerja sebagai pemintal bulu kambing. Sementara itu, gelar Asy-Syafi'i melambangkan bahwa beliau bermazhab Syafi'i. Ia berasal dari keluarga yang miskin. Ayahnya mempunyai cita-cita yang tinggi, yaitu ingin anaknya menjadi orang alim dan soleh. Imam Al-Ghazali adalah seorang ulama, ahli fikir, ahli filsafat Islam yang terkemuka yang banyak memberikan sumbangan bagi perkembangan kemajuan manusia. Ia pernah memegang jabatan sebagai naib konselor di Madrasah Nizamiyah, pusat pengajian tinggi di Baghdad. Imam Al-Ghazali meninggal dunia pada 14 Jumadil akhir tahun 505 Hijriah bersamaan dengan tahun 1111 Masehi di Tus. Jenazahnya dikebumikan di tempat kelahirannya. Kemudian karya Imam Al-Ghazali. Kumpulan karya Imam Al-Ghazali yang tersebar ke seluruh dunia memberikan sumbangan bagi perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan umat muslim. Di antaranya yaitu 1. Ihya Ulum Al-Din. 2. Al-Munqidh min Al-Dalal. 3. Tahafut Al-Falasifah. 4. Minhaj Al-Abidin. Kelima, Zawaid Al-Aqaid. Keenam, Hujat Al-Haq. Ketujuh, Mizan Al-Amal. Kedelapan, Miskat Al-Anwar. Kesembilan, Kimia Y. Sa'dad. 10. Bidayat Al-Hidayah. 11. Syifa Al-Ghalil. 12. Maqasid Al-Falasifah. Dan yang terakhir, Minhaj Al-Abidinal Abidin. Kemudian pemikiran ekonomi Al-Ghazali. Menurutnya, kegiatan ekonomi merupakan amal kebajikan untuk mencapai maslahah, untuk memperkuat sifat kebijaksanaan, kesederhanaan, dan keteguhan hati manusia. Pemikiran ekonomi Al-Ghazali didasarkan pada pendekatan tasawuf. Corak pemikiran ekonominya dituangkan dalam kitab Ihya Ulum Al-Din, Al-Mustasfa, Mizan Al-Amal, dan At-Tib Al-Masbuk fi Nasihat Al-Muluk. Pemikiran sosioekonomi Al-Ghazali berakar dari sebuah konsep yang dia sebut sebagai fungsi kesejahteraan sosial, yakni sebuah konsep yang mencakup semua aktivitas manusia dan membuat kaitan yang erat antara individu dengan masyarakat. Menurut Al-Ghazali, kesejahteraan atau maslahah dari suatu masyarakat tergantung kepada pencarian dan pemeliharaan 5 tujuan dasar, yakni agama, hidup atau jiwa, keluarga atau keturunan, harta atau kekayaan, dan intelektual atau akal. Ia menitik beratkan bahwa sesuai tuntunan wahyu, tujuan utama kehidupan umat manusia adalah untuk mencapai kebaikan di dunia dan di akhirat. Menurut Al-Ghazali, kegiatan ekonomi merupakan kebajikan yang dianjurkan oleh Islam. Al-Ghazali membagi manusia dalam 3 kategori, yaitu pertama,
orang yang mementingkan kehidupan duniawi, dan golongan ini akan celaka. Kedua, orang yang mementingkan tujuan akhirat daripada tujuan duniawi, dan golongan ini termasuk golongan yang beruntung. Ketiga, golongan yang kegiatan duniawinya sejalan dengan tujuan akhirat. Al-Ghazali menegaskan bahwa aktivitas ekonomi harus dilakukan secara efisien karena merupakan bagian dari pemenuhan tugas keagamaan seseorang. Ia mengidentifikasikan 3 alasan mengapa seseorang harus melakukan aktivitas-aktivitas ekonomi, yaitu: pertama, untuk mencakup kebutuhan hidup yang bersangkutan. Kedua, untuk mensejahterakan keluarga. Ketiga, untuk membantu orang lain yang membutuhkan. Mayoritas pembahasan Al-Ghazali mengenai berbagai pembahasan ekonomi terdapat dalam kitab Ihya Ulum Al-Din. Bahasan ekonomi Al-Ghazali dapat dikelompokkan menjadi pertukaran sukarela dan evolusi pasar, produksi, barter, dan evolusi uang, serta peranan negara dan keuangan publik.